IHSG session 1 9 Juni 2026 ditutup positif 4,8%. Ini terbaik dari sejak April 2026. Nah, kalau kita lihat dari pembentukan candle weekly, memang terjadi rejection pada candle weekly atau candle minggu ini. Ini terbentuk karena merespon adanya resistance become support yang terjadi pada historis Agustus 2020, ada high resistance di sini, dan minggu ini benar-benar rejection. Jadi ini menjadi bukti kalau kondisi saat ini technical analysis masih berfungsi, masih berguna, karena banyak tuh yang ngomong dalam kondisi market lagi ancur-ancuran technical analysis nggak guna. Nah, ini buktinya ada resistance become support, lalu minggu ini merespon resistance become supportnya, hari ini rejection, dan atau ada indikasi rebound karena candle mingguannya minggu ini tentunya ada indikasi membentuk candle mirip seperti hammer. Kalau memang bentuknya seperti ini terus sampai akhir minggu ini, maka ada indikasi minggu depan terjadi reversal candle pada time frame mingguan. Dan itu sebetulnya sudah wajar aja. Kenapa? Karena kalau kita lihat structure sebelumnya, dia turun untuk naik membentuk lower high, lalu turun membentuk lower low, lalu naik lagi membentuk lower high, lalu turun lagi membentuk lower low. Memang harusnya dia membentuk lower high yang baru untuk naik. Jadi koreksi bearish. Kalau bullish koreksinya itu turun, kalau bearish koreksinya itu naik. Nah, kemana nih target IHSG kalau memang dia mau naik? Kalau kita lihat dari time frame daily, kita beralih ke time frame daily. Di sini ada resistance minor yang terjadi pada tanggal 26 Mei 2026 di level 6286. At least ini harus menguji dulu nih. Harus diuji dulu, dan ini juga kalau kita lihat resistance minor ini juga kita asumsikan kalau memang candlenya naik, MA-nya juga turun. MA-nya turun, at least ini akan kepentok MA. Ya, ini sama dengan sebelum-sebelumnya. Dia turun, dia naik ke atas, dia kepentok MA, turun lagi. Dia naik ke atas, kepentok MA, dia turun lagi. Nah, pertanyaannya apakah besok ketika candlenya kena MA, apakah dia mau naik atau turun? Nah, ini kita lihat besok. Kita analisa lagi besok. Tapi sekarang setidaknya saya bikin roadmap arahnya naik dulu ke atas. Ada resistance minor di 6286 yang kita asumsikan di sini pertemuan resistance dari resistance minor dengan resistance dynamic dari moving average-nya. Apakah dia mampu kuat naik atau tidak? Kalau tidak, ya memungkinkan IHSG akan kembali terkoreksi. Atau kalau memang IHSG mampu melanjutkan kenaikan, maka di sini ada gap mingguan nih. Kalau kita lihat ada gap mingguan yang terjadi di level 6723 untuk menutup gap mingguannya. At least di candle yang ini ya. Nah, so dengan begitu sebetulnya pembentukan structure naik ini mungkin ya ke depan akan naik, ini sudah seharusnya terjadi. Dan juga ada yang menarik dari transaksi hari ini. Saya ngelihat di menu top stock ya. Saya coba pindahkan ke foreign. Foreign ternyata hari ini masih distribusi di saham BBCA, BBRI, Telkom masing-masing 489 miliar dari BBCA exit asingnya, lalu asing juga exit dari BBRI sebanyak 298 miliar, lalu Telkom juga exit ya, maksudnya asing exit di saham Telkom 136 miliar dan seterusnya. Dan kalau saya pindahkan, kalau tadi foreign, saya masuk ke transaksi domestik. Nah, kita lihat di urutan paling atas ada BBCA, BBRI, Telkom yang at least tadi udah saya sebutin juga bahwa ada 3 saham ini dijual asing dan saat ini domestik yang akumulasi, sehingga bisa kita simpulkan sebetulnya hari ini asing masih exit. Jadi yang mungkin menggerakkan hari ini bisa jadi ini domestik. So kita lihat lagi, balik lagi ke IHSG. IHSG masih ada potensi terjadi reversal candle, apalagi kalau misalkan tadi saya bilang IHSG-nya ditutup positif di atas 5.500 setidaknya untuk minggu ini, maka ada indikasi membentuk candle reversal mingguan dan memungkinkan mungkin 3-4
minggu ke depan akan terjadi market rebound atau bullish jangka pendek. Itu bisa dimanfaatkan. Dan kalau kita lihat dari sektoral yang menggerakkan ISG hari ini, ada sektor industri yang bergerak positif 5,9%, disusul basic mineral 5,7% dan energi 5%. Jadi saham-saham itu yang mungkin bisa Anda perhatikan tuh untuk dimanfaatkan transaksi jangka pendeknya. So, semoga ISG bisa rebound, bisa breakout, bisa kembali lagi ke atas 6.000, ditutup di atas 6.500 setidaknya untuk meyakinkan kita breakout dari resisten minor ini dan bertahan di atas MA-nya. Oke, semoga analisa ini bermanfaat dan bisa jadi referensi Anda. Good luck untuk aktivitas investasi Anda. Salam cuan, happy cuan selalu.